Kalau kamu pengen mengubah hidupmu jauh lebih baik, kamu harus tahu ini. Bagaimana caranya mengubah transisi dari dimensi pikiran ke dimensi dunia nyata. Ini ada penjelasannya, seru banget. Dan pembahasan ini sangat deep. Dan buat teman-teman yang pengen serius belajar tentang ilmu ini, aku harap kamu tuh enjoy ya nontonnya. Aku usahakan pakai bahasa lebih gampang biar kamu mudah memahami apa yang aku sampaikan. Kamu sadar gak sih kenapa orang-orang di sana tuh bisa mencapai sesuatu yang kelihatannya tuh impossible? Ada gak sih sesuatu di dalam benak kamu? Kok dia bisa ya? Padahal kita sama-sama manusia, sama-sama makan nasi, sama-sama hidup dan bernapas di bumi ini. Tapi kamu mikir, kok kayak nggak adil ya? Dia gampang banget ya mencapai sesuatu yang terlihat tidak mungkin, tapi itu mungkin bagi dia. Everything is possible for him or her. Kayak gitulah. Kalau misalkan dia bisa, aku juga bisa dong harusnya. Aku pengen tahu deh taktik game dia gimana. Apa aja sih ilmu yang dia pelajarin selama ini? Gimana caranya dia bisa kelihatan setenang itu padahal banyak banget masalah di hidupnya? Kok dia bisa nggak panik? Ini yang harus kamu pelajarin. Hey guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di segmen Sharing is Caring. Apa kabar teman-teman semua? Aku seneng banget akhirnya bisa share video ini. Jujur ya, dari semua video yang aku upload di YouTube, ini adalah salah satu ilmu yang akan aku bagiin ke kamu. Kenapa banyak manifestasi aku yang terkabul? Ini bukan masalah keberuntungan, bukan masalah, oh kamu nih penyihir ya, atau apa ya. No guys, jangan berpikir kayak gitu ya. Aku pernah di posisi kamu. Kalau misalkan kamu saat ini meragukan keajaiban itu ada. So please, listen to me. Oke, tanpa menunggu lama kita langsung mulai ke videonya sekarang. Let's go. Gini loh teman-teman. Kamu pernah dengar gak sih, pikiran adalah pelopor? Hidup kamu saat ini adalah hasil dari pikiran di masa lalu. Gak usah jauh-jauh kayak misalkan 10 tahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu, gak usah. Mungkin sejam yang lalu, kamu habis mikirin apa, terus tiba-tiba kamu jadi diri kamu yang 1 jam kemudian. Kayak contoh aku nih, aku pakai baju kemeja coklat. Itu adalah hasil dari pikiran aku 2 jam yang lalu. Aku mikir, aku mau pakai outfit apa ya untuk syuting konten ini. Kayak gitulah contoh lebih mudahnya ya. Dari pikiran kan muncul ke tindakan ya. Gak mungkin kamu bertindak dulu tanpa mikir apa-apa. Pasti semuanya itu niatnya dari sini. Jangan raguin kekuatan pikiran kamu deh. Coba kamu bayangin nih, kok bisa ada orang yang membuat pesawat luar angkasa? Kok bisa ada seorang astronot yang berhasil menginjak bulan di luar angkasa? Itu kan semua berasal dari ini dia. Itu dia mikir, gimana caranya aku bisa ke bulan? Aku hidup di bumi, aku pengen menginjak bulan. Itu kan semua dari sini dia. Manusia itu punya pikirannya masing-masing ya. A, B, C, D, ya beda-beda gitu loh tiap orang. Tergantung keinginan dia tuh pengennya mau apa di dalam hidupnya. Kamu sadar gak sih, setiap yang kamu pikirkan itu bisa banget jadi kenyataan, tapi terhambat dengan keraguan kamu sendiri. Kamu mungkin berpikir, oh aku bisa nih lolos audisi, atau aku bisa nih dapet 2 juta dalam seminggu gitu loh misalnya. Terus ada keraguan dari mana? Dari hati kamu atau dari lingkungan sekitar yang mindset itu sangat terbatas. Makanya kamu tuh harus benar-benar punya pegangan yang kuat gitu loh. Jadi nggak gampang goyang kalau misalkan ada orang yang bilang nggak mungkin. No, everything is possible if you believe. Dan negara tercinta kita Indonesia itu memiliki agama masing-masing kan. Di setiap agama aku yakin pasti kamu diajarkan untuk berprasangka baik sama Tuhan yang kamu sebut di agama kamu. Ya kan? Cuma bahasanya aja yang beda-beda, tapi kan tetap satu gitu loh. Mungkin di agama tertentu percayalah pada kuasanya, atau di agama yang ini Tuhan sesuai prasangka hambanya, terus bla 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 bla. Itu tanpa kamu sadarin, itu adalah ilmu law of attraction. Itu familiar di luar negeri ya, karena kan you know lah, luar negeri itu agamanya nggak begitu kuat kayak di Indonesia. Kamu harus sadar guys, ketika kita ingin mewujudkan sesuatu, ini mirip sama pembahasan aku sebelumnya ya. Misalkan kamu lagi ngebayangin sesuatu untuk membuat project besar, itu kamu tuh lagi ada di dimensi pikiran. Kamu tenggelam di dalam dimensi pikiran kamu. Kamu udah kebayang, oh nanti projectnya bakal kayak gini. Nah gimana caranya kamu transisi ini ke dimensi realita? Ini aku catat poinnya di buku aku ya guys, biar aku bisa kasih tahu ke teman-teman semua. Aku akan kasih tahu urutannya dulu dari yang terendah. Manusia itu punya tingkat kesadarannya masing-masing. Itu tingkatannya tuh ada guys. Tapi jangan pusing. Gak usah pusing ngeliat gambar ini. Pusing-pusing nih gimana nih, aduh susah. Gak usah. Lebih baik kamu bisa praktik dibanding kamu cuma tahu teori. Ini penting banget ya. Yang pertama ada 3D.
Kita sebut aja 3D ya, kan 3 dimensi. Maksudnya apa sih 3 dimensi itu? Paling bawah, tingkat kesadaran paling rendah di dalam diri manusia. Agak mengarah ke negatif sih guys, karena apa? Orang jadi lupa bersyukur. Pokoknya 3D ini adalah dimensi fisik. Kayak sekarang, aku lagi ada di dimensi 3D. Aku sadar aku lagi ngapain, sekarang aku lagi bikin konten. Ini kamera di depan. Ini dunia fisik ya, dunia realitas saat ini. Kita fokus pada materi, ruang, dan waktu. Dan di dunia dimensi 3D, kita bisa lihat mana jahat, mana baik, mana positif, mana negatif. Ini kita bisa lihat kan, kita bisa rasakan. Makanya kenapa aku bilang bisa cenderung ke negatif, ya karena kita bisa melihat energi negatif di sekitar. Misal orang lagi marah-marah, tiba-tiba kamu tuh kena semprot. Ya kita sebagai manusia pasti ada rasa emosi dan hampir kepancing gitu loh emosinya. Tapi kalau misalkan kamu bisa melatih untuk menaikkan transisi tingkat kesadaran ini biar nggak terus di 3D ini, pasti kamu nggak gampang tersinggung. Semua tuh tergantung lingkungan kamu, tergantung seberapa kuat kamu membentengi dirimu biar orang-orang toksik di luar sana itu nggak mampu untuk menghancurkan diri kamu. Sampai sini paham guys? Ini lanjut sekarang ke 4D. Nah 4D dimension ini adalah posisi transisinya. Transisi tingkat kesadaran kamu itu tuh udah di level netral lah bahasanya. Kamu nggak terlalu meratapi nasib. Ini bagus banget ketika kamu udah ada di 4D. Karena apa? Kamu tuh mulai sadar. Ibaratnya gini deh, kamu sudah mulai memaafkan orang lain, kamu udah sadar dengan kesalahanmu dan siap untuk memperbaiki diri. Ini manusia-manusia ini yang mungkin ibaratnya udah kena batunya lah. Oh ya aku salah kemarin, ya udah daripada aku jatuh di lubang yang sama, ya mending aku introspeksi diri gitu loh. Mulai menyadari adanya keterhubungan antara semua hal. Dia tuh sadar kalau semuanya nih terkoneksi loh. Oh kenapa aku bisa ketemu sama dia? Karena ini. Kamu akan aware dengan semua sign, kejadian yang ada di hidup kamu. Kenapa aku kalah ya di kompetisi ini? Oh karena ini, ada yang jauh lebih baik untuk aku. Di situ kamu aware. Pikiran kamu juga semakin terbuka, semakin open-minded. Mungkin intuisi kamu semakin kencang. Kalau ada sesuatu yang gak cocok, intuisi kamu tuh kencang banget ngomong sama kamu. Dan kamu gak bisa cuekin. Kamu mulai sadar kesadaran akan pikiran serta emosi kamu. Posisi ini, kamu mulai masuk ke spiritual awakening. Aku gak tahu ya, mungkin teman-teman yang terpanggil untuk nonton video aku sekarang, mungkin kamu lagi ada di tingkat kesadaran 4D ini guys. Kamu mulai mempertanyakan sesuatu, tertarik untuk memperbaiki diri, belajar ilmu-ilmu kayak gini tentang spiritual. Pertumbuhan jiwa kamu itu kan ada di fase spiritual awakening, tapi kamu gak sadar. Kamu mungkin mulai kehilangan apa yang kamu punya. Ibarat hidup kamu tuh lagi di reset, mulai mencari jati diri, mencari pemahaman tentang diri sendiri. Sebenarnya hidup aku ini mau kemana sih? Sebenarnya aku ini mau ngapain sih dalam hidup? Itu pasti kamu bakal mencari itu. Entah dari video aku atau dari siapapun yang kamu temuin di sosial media. Sekarang kita semua naik ke tingkat kesadaran 5D. Ini adalah surga. Ibaratnya ya, hidup kamu tuh seperti di surga. Tapi sebenarnya ada juga sih tingkatan yang lebih tinggi namanya enlightenment, tapi aku nggak akan bahas di sini. Ini lebih dalam guys. Aku pernah bahas sih di video yang ini. Ntar aku taruh linknya. Dimensi kelima adalah tingkat kesadaran di mana seseorang hidup selaras dengan cinta tanpa syarat. Mereka itu merasa damai dan bahagia tanpa tergantung pada kondisi eksternal. Gila, ini hebat banget sih orang-orang kayak gini. Kamu harus tahu guys, tingkat kesadaran 5D ini susah banget dipraktikin sama orang-orang. Kenapa? Mereka akan nganggap kamu halu. Contoh, kamu lagi nggak ada duit untuk beli makanan mahal. Kamu cuma punya tempe goreng sama sambal doang gitu. Tapi kamu tetap happy. Yang penting kamu bisa makan. Orang-orang yang udah ada di 5D, mereka itu sadar kalau kebahagiaan itu bukan faktor dari eksternal, tapi harus mulai dari sini dulu. Faktor dirinya sendiri. Kalau dia aja nggak gampang bersyukur, nggak mudah untuk legowo gitu loh atas apapun yang terjadi, dia akan bergantung dengan apapun yang ada di eksternal karena ya meratapi nasib. Aku bacain lagi ya. Mereka sadar bahwa semua makhluk saling terhubung sebagai satu kesatuan energi. Yes, everything is energy. Mereka menggunakan niat dan vibration untuk menciptakan pengalaman hidup. Mereka nggak takut untuk ngambil kesempatan yang ada di depan mata. Daripada diem,
meratapi nasib, kenapa mereka nggak take action aja gitu loh. Ini yang sering banget aku bahas kan. Apapun opportunity yang ada di depan mata, ambil selagi itu cocok sama kamu ya. Jangan sembarangan ngambil juga, maksudnya itu adalah sign from universe, itu adalah tanda atau jawaban dari doa-doa kamu. Tuhan ngasih sinyal-sinyal melalui pintu yang tak terduga. Mungkin ada orang yang nge-DM kamu, atau kamu ngelihat poster iklan, kamu ngelihat ini itu, terus atau enggak kamu dapet ide yang kreatif di kepala. Itu jangan pernah diabaikan. Kalau misalkan kamu udah naik ya tingkat kesadarannya. Tapi kalau orang-orang yang nggak percaya dengan keajaiban, orang-orang yang nggak percaya sama intuisi, mereka terlalu logis, terlalu terpaku sama realita yang ada di depan mata, mereka ya susah untuk mengerti dengan semua petunjuk yang ada di depan mata. Dan disclaimer juga guys, sebenarnya ilmu kayak gini kamu tuh jangan pakai logika 100%. Iya, makanya aku udah bilang, pasti kamu akan dikatain halu kalau misalkan kamu mulai belajar ginian. Ya udah terserah lah gitu, maksudnya kalau kamu pengen hidupmu lebih berwarna, jangan mikir ini mungkin gak ya, aku bisa gak ya jadi orang pertama yang miliarder. Bisa kok, kenapa enggak? Aku bisa gak ya dapat 2 digit di umur segini? Bisa. Aku aja bisa, kamu masa gak bisa? Ketika kamu mulai naik ya vibrationnya, kayak yang aku bilang di video sebelumnya, kan gini loh, kita punya vibrasi tinggi, lebih apa? Lebih tenang, lebih percaya, lebih yakin. Mereka gak pesimis. Coba deh aku ambil opportunity ini, siapa tahu ini adalah rezeki aku. Dalam dimensi 5D ini, mereka hidup dari hati dengan kasih sayang. Dan please, kamu harus dengerin ini. Catet kalau enggak ya di buku kamu. Perubahan dalam diri kamu sendiri akan tercermin dengan realita eksternal. Kalau kamu udah sadar sama diri kamu sendiri, percayalah, realita kamu perlahan-lahan akan berubah. Hidup kamu nggak di situ-situ aja. Hidup ini kan never stop learning ya. Kita nggak akan pernah berhenti belajar. Dan percayakan sama prosesnya. Kalau orang yang stuck di 3D dimension ini, kita lihat aja 10 tahun kemudian mereka hidupnya masih begitu. Coba praktek ini deh. Tapi kamu harus pelan-pelan ya. Karena transisinya memang nggak gampang. Aku waktu belajar kayak gini tuh dari 2020 sampai 2024 aku mendapatkan titik terangnya. 4 tahunan lah. Itu bukan waktu yang singkat memang. Tapi aku nggak mau kalau hidupku begitu terus ya. Aku pengen jadi orang yang setidaknya bisa menjadi sinar kamu gitu loh. Setidaknya aku tuh bisa membawa cahaya ini ke dalam hidup kamu yang lagi gelap. This is my life purpose juga sih sebenarnya. Kalau misalkan ingat-ingat ke masa lalu gitu. Wow, aku ngelewatin kayak gini tuh banyak banget mental breakdown-nya gitu loh. Maksudnya roller coaster naik turun coy. Jangan pernah menyerah guys. Kamu boleh sedih, kamu boleh mengeluh gitu, tapi jangan lama-lama. Kita gak ada yang tahu apa yang terjadi di masa depan. Siapa tahu besok adalah keajaiban untuk kamu. Setiap hari kamu coba untuk self-talk, positive affirmation, ngomong yang baik-baik untuk diri sendiri. Kalau misalkan kamu ada keinginan buat memperbaiki diri, itu pasti ada jalannya. Wah, kamu harus menghadapi seleksi alam. Maksudnya, orang-orang yang gak pantas buat kamu, dia akan menjauh dengan sendirinya tanpa harus kamu tinggalin. Atau buat teman-teman yang saat ini lagi gak ada temen, gak apa-apa. Kamu akan attract orang-orang yang satu frekuensi dengan kamu. Jangan pernah takut ikutan komunitas, jangan pernah takut untuk ikutan seminar yang sesuai dengan passion kamu. Kamu suka dance K-pop, ya kamu ikutan workshop dance K-pop. Apalagi acara K-pop banyak banget ya. Mencari teman baru sesuai dengan hobi kamu, ya it's okay gitu loh. Percaya deh, kamu akan dipertemukan orang-orang yang satu vibration sama kamu. You attract what you are, bukan you attract what you want. Dan perlu kamu tahu, dimension 5D ini adalah higher self kamu. Intinya, kamu tuh sudah berada di kehidupan impian kamu. Maksudnya, jiwa kamu tuh udah di sana. Udah di puncak kebahagiaan tertinggi kamu deh. Misalkan, kamu pengen punya rumah kayak gimana, kamu pengen punya uang berapa, kamu pengen punya usaha apa, kerja sebagai apa. Itu jiwa kamu udah merasakan di sana. Dan siapa yang merasakan adalah higher self kamu. Dari jiwa kamu level kebahagiaannya itu dia udah di sana. Udah ada di tempat sana gitu loh. Makanya waktu di Insta Story itu aku pernah ngomong tentang higher self. Apa itu higher self? Higher self ini adalah diri kamu sendiri yang paling happy. Diri kamu yang penuh cinta. Dan sekarang gimana caranya kamu membawa si dimensi pikiran ini, visualisasi kamu, ini gimana caranya kamu ngebawa ke dimensi dunia nyata biar realita kamu
Kamu pegang sofa ini adalah sofa yang mahal. Kamu pegang lantai ini lantai yang mahal di rumah yang miliaran. Gimana caranya? Ya itulah, ada prosesnya. Usaha, kerja keras, percaya, yakin. Karena dari 3D ya, dari 3D dimension ini untuk naik ke 4D ini kamu penuh dengan ujian, salah satunya apa? Keraguan. Oh, kamunya aja ragu, gimana kamu mau take action? Gimana kamu mau mencapai itu kalau diri kamu aja masih ragu? Makanya di sini, selagi higher self kamu, si jiwa kamu yang cantik dan bahagia di sana, itu lagi nungguin kamu. Nah, gimana caranya badan kamu nih, fisik, dari 3D dimension, mencapai ke sana? Gitu loh. Paham nggak guys nyampe sini? Oh my god. Intinya gini deh guys, kalau misalkan kamu masih pusing ya sama contoh aku, ini contoh paling sederhana. Kamu mau pergi ke sekolah, dan sekarang si 3D dimension ini kan kamu lagi di rumah sekarang. Kamu lagi di rumah, siap-siap mau pergi sekolah. Transisinya si jembatan atau si abang Grabnya, sorry ini bukan sponsor ya, adalah si 4D dimension ini yang jadi abang Grab kamu, yang nganterin kamu ke tempat sekolah. Nah, untuk mencapai si 5 dimension ini, ya kamu harus melewati 4D dulu dong, dengan cara OTW ke sekolah. Nah, ketika kamu udah sampai tujuan, kamu udah sampai ke sekolah, ya udah berarti kamu udah mencapai puncak higher self kamu. By the way, untuk sumber-sumber aku taruh di description box ya, kalau misalkan kamu pengen baca lebih lanjut dan pengen mempelajari ini lebih dalam. Tapi kalau misalkan kamu malas, ya udah nggak apa-apa, kamu nonton aku aja. Karena kalau misalkan kamu tingkat kesadarannya udah ada di 5D, meskipun realita kamu masih hidup miskin, kamu nggak akan panik. Aduh, beras udah habis, aku belum gajian. Kamu nggak panik. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ntar juga ada kok yang ngasih rezeki. Besok juga gajinya cair. Kayak gitu loh. Cobalah untuk praktik be delusional untuk mewujudkan keinginan kamu. Ini aku pernah bahas ya di video sebelumnya. Bukan delusional penyakit mental ya guys, ini beda cerita guys. Ini kamu perlu tanya ke psikiater ya, atau enggak psikolog kalau penyakit mental. Itu udah hilang akal sehat sih, tapi ini beda. Ketika kamu ada di 5 dimension, kamu kan pasti berdelusional kalau kamu tuh merasa seolah-olah udah di dream life kamu, padahal realitanya kamu masih hidup miskin. Emang salah ya kita bermimpi tinggi-tinggi? Jangan mimpi ketinggian, jangan ekspektasi ketinggian, nanti kalau nggak kejadian sakit. Kenapa harus ada omongan, nanti kalau nggak kejadian bakal sakit? Siapa tahu kejadian. Kenapa udah mikirin nanti kalau nggak kejadian? Nah inilah, ini keraguan, ini adalah racun-racun dari omongan orang-orang yang nggak percaya sama keajaiban. Pokoknya udah kamu be delusional aja untuk mewujudkan keinginan kamu. Kamu harus percaya sama diri sendiri kalau kamu tuh layak. Kamu layak punya uang miliaran. Kamu layak punya rumah di Jaksel. Aku pengen ajak orang tua jalan-jalan misalnya. Traveling ke luar negeri tanpa beli tiket pesawat, sewa aja jet pribadi. Kalau kamu punya mindset kayak gitu, kamu hebat banget sih. Tinggal nanti waktu terbaik, diri kamu udah siap secara mental dan fisik, itu bisa kejadian guys. Makanya tetap setiap hari kamu tuh harus prepare diri kamu. Dalam aspek apapun sih. Misal kamu pengen jaga kesehatan, kamu investasi outfit atau investasi skincare, biar nanti contohnya kalau misalkan kamu pengen jadi model iklan, ya kamu harus mempercantik diri kamu dong. Dengan cara apa? Skincarean, maskeran, biar nggak ada jerawatnya. Suatu hari kamu punya kesempatan jadi model bintang iklan, ya kulit kamu cantik gitu loh, kulit kamu tuh bersih, wajah kamu tuh pantes gitu loh tampil di billboard atau nggak tayang di iklan manapun. Ini maksudnya apa? Kamu take action dengan cara apapun. Pengen jadi penyanyi, ya latihan nyanyi terus di rumah, jangan asal-asalan. Ada banyak cara, gimana caranya kamu take action untuk mencapai kehidupan impian dengan cara mengubah ini dulu nih, mindsetnya, mulai aware sama tingkat kesadarannya sendiri. Kalau misalkan tingkat kesadaran kamu tuh udah mulai naik ya, pasti kamu akan take action deh. Pasti kamu tuh gak mau diem. Kamu akan melakukan segala cara untuk mengunjungi jiwa kamu di sana, si higher self itu. Tips biar kamu bisa hidup dalam 5 dimension, meskipun realitanya kamu masih miskin, gak apa-apa. Yang pertama, kamu harus sering-sering membayangkan secara spesifik hidup kamu mau jadi apa. Kalau kamu pengen punya bisnis parfum dan terkenal, ya kamu bayangin, kamu mau desain parfumnya kayak apa, bikin nama mereknya, kamu mulai riset-riset pabrik pembuatan parfum gimana,
Itu loh, itu take action kecil-kecil loh guys. Yang kedua, bersyukur. Oke, ini aku yakin kamu pasti bosen sih. Ini powerful guys. Yang ketiga, kamu harus tolak atau nggak blok semua akun-akun yang bikin low vibration, yang negative vibes. Akun gosip, atau mungkin ada content creator yang bikin kamu tuh jadi low vibration ya, bikin kamu jadi kesel terus, bawaannya pengen marah mulu. Aduh, di blok aja deh say. Atau enggak kamu punya temen tapi dia negative vibes, kamu nggak berani unfollow dia, di mute aja. Kamu punya power kok. Kita nggak bisa kendalin apapun yang di luar. Yang penting kamu kontrol diri kamu. Dengan cara apa? Ya mute lah, atau nggak di blok. Serius deh, informasi-informasi yang bikin kamu jadi overthinking, aduh, bye. Jangan buang-buang energi saya. Karena informasi yang melemahkan keyakinan kamu, itu toxic banget, itu meruntuhkan impian kamu loh. No one can stop you, oke? Terus ini yang penting sih sebenarnya, rasain cinta, bukan kekurangan. Jadi gini, cinta itu nggak harus ke pasangan ya, kayak, ih dia ghostingin aku kak pacar aku kok jadi cuek sih. Udah, daripada kamu kayak gitu, kamu harus punya rasa cukup. Kamu harus kontrol emosi kamu. Jadilah versi terbaik kamu. Karena orang bisa tahu loh, mana orang yang good vibes sama mana yang bad vibes. Kalau misalkan kamu tukang curigaan mulu, marah-marah mulu, kan orang juga males kan. Kalau kamu orangnya penuh dengan cinta, happy, membawa pengaruh baik untuk orang-orang sekitar, kan orang juga nyaman sama kamu. Kalau misalkan kamu penasaran, apakah diri aku ini udah ada di higher self, udah ada di dimensi keberapa sih? Nggak usah terlalu overthinking di situ. Karena ini hidup kamu yang jalanin, yang penting kamu tetap berusaha jadi yang terbaik. Kalau kamu bisa merasakannya di dalam hati, berarti kamu udah memilikinya di level jiwa. Tinggal tunggu badan kamu secara fisik itu nyusul masuk ke dalam realita itu. Dan lebih ke netral gitu loh. Kalau ini untuk aku, pasti jalannya dimudahkan. Aku percaya sesuatu yang lebih baik itu datang ke dalam hidup aku. Entah bagaimana caranya. Atau kamu bisa berdoa pakai agama kamu masing-masing juga boleh. Itu lebih powerful ya. Sebenarnya law of attraction itu ilmunya ada di semua agama, tapi kayaknya nanti ya, next video aku bahas. Mungkin dalam agama ini bahasanya kayak gini, tapi mirip sama manifestasi law of attraction. Nanti deh aku bahas ya guys. Kalau kamu tertarik, harus punya mindset everything is easy, everything is possible. Gitu guys. Harus belajar prasangka baik. Ini penting banget. Oke guys, jadi segitu aja video kali ini. Wow, pembahasannya sangat deep ya. Tapi aku harap kamu lebih paham sama bahasa aku. Ini aku udah berusaha segampang mungkin untuk ngomong ke kalian beneran deh. Entah kenapa aku tuh kayak excited untuk ngebahas ini loh. Yaudah guys, segitu aja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton. Hopefully ini bermanfaat untuk kamu. Jangan lupa dipraktik, jangan ditonton doang ya guys, harus dipraktik. Thank you so much for watching. Follow all my social media and see you on my next video. Bye-bye!